Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya belas kasihan-Mu yang besar sungguh-sungguh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat Tuhan yang sepenuhnya. Karuniakanlah kepada kami ini Tuhan, persekutuan dengan sesama umat Tuhan, persekutuan sebagai orang-orang yang sama-sama berjumpa dengan Tuhan, persekutuan bersama dengan umat Tuhan yang sama-sama mendapatkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, sehingga setiap kami ini kehidupannya boleh diubahkan. Seperti yang kami saksikan Tuhan di dalam kitab suci, ketika kami melihat satu demi satu saudara-saudara seiman, satu demi satu umat Tuhan itu diikat di dalam perjumpaan dengan Tuhan, maka ada perubahan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama melanjutkan pembacaan kita di dalam percakapan tentang aku adalah yang ada di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita untuk membuka dari Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan ayat 21 saya bacakan bagi kita semua, saudara, di dalam versi bahasa Indonesianya, saudara, versi LAI. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan dengan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang ia maksudkannya, dan ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, saya percaya Yohanes pasal 10 ini merupakan salah satu perikop yang paling dikenal di dalam Injil Yohanes. Salah satu, bukan satu-satunya ya saudara. Jadi kalau kita melihat gambaran Yesus sebagai gembala yang baik, itu adalah gambaran yang sangat-sangat dikenal di antara orang-orang Kristen saudara. Bahkan cukup banyak di antaranya itu sudah digambarkan di dalam lukisan-lukisan saudara. Jadi pengertian tentang Yesus adalah gembala yang baik, yang secara khusus muncul di dalam Yohanes pasal 10 ini adalah sudah sangat-sangat dikenal oleh orang-orang Kristen. Hanya saja seringkali banyak di antara kita yang tidak memperhatikan terlalu serius di dalam detail dari perikop ini sendiri, saudara. Minggu lalu kita sudah melihat, saudara, ada cukup banyak detail yang sebetulnya seringkali luput dari pandangan orang Kristen. Misalkan, saudara ya, yaitu di dalam perikop yang kita baca ini bukan sekedar ada ucapan aku adalah gembala yang baik, tapi juga ada ucapan aku adalah pintu. Adapun ucapan tentang pintu yang diucapkan 2 kali, saudara, di dalam ucapan yang secara verbatim itu mirip. Aku adalah pintu, aku adalah pintu. Itu memiliki 2 trajektori tafsiran yang ternyata berbeda, saudara. Yang pertama Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Ternyata dia adalah pintu
bagi gembala untuk sampai kepada domba. Lalu yang kedua, aku adalah pintu. Ternyata dia adalah pintu bagi para domba untuk menuju ke tempat pengembalaan. Banyak di antara kita yang mungkin agak sedikit luput dengan hal seperti ini, saudara. Demikian juga ketika hari ini kita nanti sama-sama mempercakapkan Tuhan Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik. Ternyata ucapan ini juga punya dua trajektori penafsiran, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik adalah gembala yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik juga adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik juga adalah gembala yang suaranya didengarkan oleh para domba-dombanya. Jadi saudara, kita akan memperhatikan bahwa ada detail yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita mengerti secara lebih serius perikop yang kita baca, saudara. Saudara, Raymond Brown mengamati hal ini, saudara. Saya pikir ini adalah satu buah hal yang menarik, saudara. Saudara, balik lagi secara agak awal sekali, saudara. Kita ada pertanyaan, ada percakapan setiap kali kita itu membahas Injil Yohanes, saudara. Sebetulnya, yang nulis ini siapa, ditulis di mana, dan kenapa dia menulis ini? Itu adalah satu buah pertanyaan, saudara. Saya pikir kita tidak perlu banyak lagi mempercakapkan hal itu, saudara. Tapi saya ungkapkan saja, saudara. Yang menulis siapa? Tentu saja yang menulis adalah Rasul Yohanes, anaknya Zebedeus. Siapa dia dan kapan menulisnya? Dia adalah salah satu rasul dari Tuhan Yesus yang hidup paling akhir, saudara. Jadi banyak teori yang mengatakan, yang saya sendiri juga percayai, saudara, bahwa Injil Yohanes termasuk salah satu Injil yang paling belakangan ditulis, saudara. Lalu ditulis dari mana? Kemungkinan besar salah satu pos penting dari pelayanannya Yohanes anak Zebedeus adalah di Efesus. Ini nanti penting, saudara. Kenapa? Saudara, kalau kita perhatikan ya, di dalam Kisah Rasul pasal 20, saya bacakan bagi kita semua, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, Paulus itu sempat mengucapkan pidato perpisahan dengan para penatua jemaat di Efesus. Saya bacakan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi saudara, kita mendapati ya, bahwa di dalam dunia perjanjian baru, analogi gembala dan domba itu adalah analogi yang sudah sangat banyak dipakai, saudara. Tetapi saudara, kemunculan kata gembala, domba, serigala secara khusus juga pernah diucapkan oleh Paulus kepada para penilik jemaat di Efesus. Dan sekarang saudara, Yohanes yang kemungkinan menulis di Efesus dengan pandangan yang dia lihat di Efesus, maka dia memakai gambaran yang kurang lebih sama, saudara. Yaitu ada gembala, ada domba, lalu ada serigala. Ada permasalahan apa, saudara, memangnya? Salah satu permasalahan yang serius minggu lalu kita sudah sempat berbicarakan adalah bahwa ada permasalahan tentang kepemimpinan, saudara. Kepemimpinan di dalam jemaat. Ada tipe-tipe pemimpin, saudara, yang akan amat sangat korosif ya, akan sangat-sangat merusak dari jemaat, saudara. Maka percakapan tentang akan ada serigala, akan ada pemimpin lain, akan ada pencuri, akan ada gembala upahan di dalam bagian ini, itu adalah satu buah concern yang sangat serius dari Yohanes. Gereja punya gembala yang model kayak bagaimana? Gereja punya pemimpin, punya pengurus, punya penatua, punya hamba Tuhan yang seperti apa? Itu akan memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar. Jemaatnya itu akan mendapatkan makanan yang sehat, yang akan bertumbuh secara sehat atau enggak, saudara. Minggu lalu saya bahkan sempat mengatakan, saudara, kalau saudara itu menganalisa, saudara, kayaknya ya dalam sekitar 5 atau 6 tahun terakhir, kok kehidupan kerohanian saya itu seperti kayak mandek sekali, seperti kayak impoten sekali, gak bisa berbuah kemana-mana, saudara. Saudara perlu untuk curiga satu hal, jangan-jangan yang mengembalakan Anda itu tidak serius. Jangan-jangan yang mengembalakan bukan gembala yang menggembalakan after ya, menggembalakan di dalam model sang gembala yang baik itu, saudara. Maka saudara harus doakan supaya gembalanya bertobat, atau doakan supaya ada gembala yang baik dan gembala palsu itu segera diusir, saudara. Nah, saudara, itu adalah satu buah isu yang sangat penting, saudara, di dalam Yohanes pasal 10. Dan ini adalah isu yang sangat penting di dalam early Christianity, saudara. Pemimpin seperti apa akan mengakibatkan jemaat yang bertumbuh dengan model yang kayak bagaimana, saudara. Oke, saudara, kita melihat, saudara, ucapan Yohanes pasal 10. Saya tidak akan berhenti untuk menekankan, saudara, bahwa ucapan-ucapan yang sedang kita bahas adalah ucapan-ucapan ego eimi. Ucapan-ucapan aku adalah, sekali lagi, ucapan aku adalah bisa nggak berarti apa-apa. Bisa artinya ya aku adalah, bisa diucapkan oleh siapa saja. Bisa diucapkan oleh Paulus, oleh Petrus, oleh malaikat Gabriel, oleh Yudas Iskariot sekalipun. Tetapi saudara, ucapan aku adalah yang diucapkan dalam Injil Yohanes khususnya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu punya makna yang sangat spesial, saudara. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama,
Tuhan Allah sendiri mengidentifikasi diri sebagai Sang Aku Adalah. Kenapa, saudara? Kenapa kok Yahweh itu mengidentifikasi diri sebagai bukan misalkan ya, ada banyak identifikasi sebetulnya ya. Ada identifikasi Yahweh itu sebagai misalkan ya, Yahweh Sebaoth gitu ya, sebagai Tuhan Panglima Bala Tentara Perang, begitu kan? Ada yang seperti itu. Tapi juga ada identifikasi yang paling basic adalah aku adalah aku. Ya sudah, nggak bisa diidentifikasi dengan apapun saja. Aku adalah aku. Karena dia itu lebih besar daripada segala identifikasi yang manusia itu bisa buat. Saudara, saya suatu kali mendengarkan podcastnya Joe Rogan, sudah ada tahu ya dia apa? Podcastnya Joe Rogan. Dia suatu kali ngobrol-ngobrol tentang pertandingan tinju, sudah. Bikin hipotesa, sudah. Kalau salah satu petinju yang paling hebat, yang sudah pensiun, namanya Floyd Mayweather. Dia bertarung mixed martial arts ya, masuk ke dalam ring UFC, berhadapan dengan Conor McGregor. Kira-kira apa yang akan terjadi? Lalu lawan bicaranya mengatakan, waduh, dia akan dipecundangi. Lalu Joe Rogan ngomong, jangan salah, dia tidak akan dipecundangi. Gitu ya, gimana? Kalau kamu ngomong dia akan dipecundangi, kamu sedang menghina semua orang lain yang sudah pernah dipecundangi. Maksudnya apa? Floyd Mayweather ini akan mengalami hal yang jauh lebih buruk daripada dipecundangi. Kamu mesti menemukan satu buah kosakata baru. Jadi di dalam UFC itu ada petarung-petarung yang sudah pernah dipecundangi sama petarung yang lain, sudah. Jose Aldo pernah di KO sama Max Holloway, misalkan begitu kan, sudah. Itu dipecundangi, sudah. Tapi namanya dipecundangi itu seperti itu. Kalau Floyd Mayweather masuk ke dalam ring, dia bukan sekedar akan dipecundangi, dia akan mengalami hal yang lebih buruk yang belum ada definisinya, gitu kan ya. Kira-kira seperti itu, sudah. Jadi, saudara, kalau ya kita kepengen mendefinisikan Tuhan Allah itu seperti apa? Tuhannya Israel itu seperti apa? Siapa namamu? Jawabannya, aku adalah aku. Anda tidak bisa cari definisi apapun saja yang bisa mendeskripsikan tentang Allah. Pikirkan semua hal apapun saja, yang paling besar sekalipun, maka itu tidak akan representatif untuk menggambarkan Tuhan Allah kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya sempat lihat di YouTube, saudara, ada IMX kalau nggak salah ya, saudara. Lomba modifikasi mobil, saudara. Jadi ada, kalau saudara tahu ya, ada YouTuber, vlogger yang banyak bicara tentang review-review mobil, saudara. Saya suka, saudara, lihat begitu. Saya suka dengar suaranya mobil aja, suaranya saya suka, saudara. Gitu, suaranya kayaknya enak begitu, saudara. Lalu ada 3 orang yang berlomba, saudara. Satu namanya siapa ya? Fitra Eri, satu Omobi, satu namanya Ridwan Hanif, saudara. Dia itu disuruh lomba untuk modifikasi, saudara. Taksi bekas kerendam banjir, saudara. Lalu dikasih dana 75 juta, kamu modifikasi sebagus mungkin. Wah, kreatif, saudara. Ternyata 75 juta dari taksi yang habis kerendam gitu kan ya, bisa modelnya kayak mobil balap. Ada yang modelnya itu kayak pesawat first class gitu ya, kayak kabin pesawat yang sangat bagus dan lain sebagainya. Modifikasinya luar biasa, saudara. 75 juta. Sudah bisa bayangkan, saudara. Kalau misalkan ya, mereka ini, saudara, dikasih dana tidak terbatas, bisa bikin apa ya? Itu kan isunya seperti itu ya. Isunya adalah, ya sulit sekali, waktunya mepet, dananya terbatas. Coba bayangkan, kalau waktunya tidak mepet, ya, Anda boleh punya waktu sepanjang-panjangnya dan Anda boleh punya dana sebanyak-banyaknya. Kira-kira mobil itu bisa dimodifikasi jadi apa? Wah, itu pasti akan sangat luar biasa sekali, saudara. Saudara, sekarang coba bayangkan ya, andai kata kita punya segala jenis kata-kata, kita punya segala jenis sumber daya, kita semua punya semua apapun saja. Coba bikin bayangan yang paling kreatif. Kira-kira Tuhan kita itu layak untuk dideskripsikan seperti apa? Itu nggak akan bisa, saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan ya, saudara? Ada satu buah lagu yang mengatakan, walau dengan dawat selaut, kalau ada tinta, seluruh samudera itu jadi tinta, lalu langit itu jadi kertas, lalu setiap tangan itu jadi pena, dan setiap batang yang ada di seluruh muka bumi ini jadi bolpen, saudara. Anda menuliskan tentang cinta kasih Tuhan, itu nggak cukup, saudara. Nggak bisa. Undescribable. Tuhan itu aku, sang aku adalah, itu lebih daripada segala sesuatu yang bisa dideskripsikan, saudara. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara, sang aku adalah yang tidak bisa dideskripsikan itu, saudara. Sekarang kita diajak untuk melihat, saudara. Nih, kalau kamu nggak tahu, kalau kamu kebingungan, kreativitasmu nggak bisa cukup untuk mendeskripsikan sang aku adalah itu seperti apa. Ini loh, saya kasih tahu deskripsinya seperti ini. Seperti apa, saudara? Seperti Yesus dari Nazaret itu, saudara. Yesus dari Nazaret yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dan memberikan hidupnya bagi kita. Saudara, ini provokatif, saudara. Ini thought provoking. Ini apa? Provokatif. Provokatif di dalam hal ini, saudara. Pertama, saudara, kita
Bisa dikatakan seperti ini ya saudara. Saudara harap mengerti kata-kata saya. Kalau Anda mengatakan saudara, Tuhan itu besar, Anda menghina Tuhan. Kalau kita ngomong Tuhan itu mulia, kita menghina Tuhan. Karena apa? Karena dia itu lebih besar dan lebih mulia dari mulia. Dia lebih besar daripada besar. Seperti kayak tadi saudara. Joe Rogan mengatakan, kalau kamu mengatakan dia dipecundangi, kamu sedang menghina orang lain yang sudah pernah dipecundangi. Dia akan menerima hal yang lebih buruk daripada dipecundangi. Saya balik saudara, ketika kita berbicara tentang Allah saudara, kita mengatakan Tuhan maha besar, itu menghina itu. Karena apa? Karena kata maha besar itu terlalu kecil untuk Allah, kira-kira begitu. Tidak ada yang bisa kita deskripsikan untuk Allah kita. Tapi saudara, sekarang ketika kita berpikir apa ya? Setiap apapun saja yang kita bisa pikirkan tentang Allah sebesar apapun, ternyata akan jauh lebih kecil untuk merepresentasikan dirinya. Sekarang sudah dalam perjanjian baru, kita diajak untuk melihat, nih saya kasih tahu kamu gambaran yang clear, yang exact, yang pasti tentang Allah yang maha besar, yang undescribable, yang incomparable dengan semua hal itu ya. Ini loh, yaitu Yesus Kristus saudara. Ini provokatif saudara. Bagi orang-orang Yahudi, loh kurang ajar orang ini. Kamu ini kan anak Yusuf. Kita tahu bapakmu itu siapa, gitu kan ya. Kita tahu bapakmu siapa. Dan kita juga tahu lah asal usulmu, gitu kan ya. Di dalam pasal 8 saudara ada perdebatan yang keras ya. Dan mengatakan kami tidak lahir dari zina, seperti itu kan ya. Kami tahu asal usulmu. Tapi saudara, kita saudara, ketika kita terprovokasi seperti itu ya saudara, kita boleh berpikir satu hal. Kenapa ya? Kenapa Allah yang maha besar, yang super duper everything itu saudara, semua kata yang kita bisa deskripsikan untuk dia itu pasti lebih kecil. Ternyata menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus dari Nazaret yang mati dan bangkit itu saudara. Jawabannya adalah, mari kita mengenal diri kita orang berdosa. Ini teologi salib saudara. Martin Luther mengatakan, kalau Anda kepengen ketemu sama Allah yang undescribable itu ya, yang mengendarai langit dan menjadikan kilat sebagai suruhannya, ya kita mati. Kita mati. Satu-satunya cara Allah yang undescribable dan incomparable itu bisa bertemu dengan kita, dan kita akan tetap baik-baik saja. Jawabannya cuma satu, yaitu kita bertemu dengan dia di dalam daging yang tersalib, yang mati dan bangkit saudara. Maka ini provokatif saudara. Setiap kali Tuhan Yesus mengatakan I am, deskripsi dari Yahweh yang ada di dalam dirinya Yesus, itu provokatif buat mereka. Bukan sekedar provokatif, kamu merendahkan Allah ya, tapi juga provokatif dengan mengatakan apa? Kamu adalah pendosa. You are a sinner. Saudara, semester lalu saudara saya ngajar kelas teologi Yohanes saudara, dan saya mengajak kita untuk sama-sama lihat ya, bahwa orang-orang Yahudi ya, mereka itu bukan orang Gnostik. Mereka itu bukan orang-orang Yunani. Mereka itu berbenturan dengan teori bahwa ada hal di dalam ciptaan itu yang buruk. Ciptaan itu buruk gitu ya. Materi itu buruk, itu sama sekali bukan Yahudi. Ada filsafat Yunani kan saudara ya, yang mengatakan bahwa materi itu buruk, yang namanya rohani itu baik. Makanya mereka banyak yang menolak inkarnasi Yesus Kristus, nggak percaya Yesus jadi manusia karena apa? Karena kesulitan filosofis. Masa Allah menjadi daging? Daging itu kan buruk. Itu namanya bad philosophical error. Tapi saudara, ada yang lebih menakutkan daripada bad philosophical error itu saudara. Yang tidak percaya bahwa materi itu baik. Ada yang lebih menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah apa? Penyangkalan inkarnasi. Itu pada dasarnya bukan cuman permasalahan filosofis. Penyangkalan inkarnasi itu adalah penyangkalan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita itu that bad. Seburuk itu sampai-sampai Allah itu harus menjadi manusia, saudara. Kita itu seburuk itu, saudara. Sama saudara dalam bagian ini, saudara. Ketika kita mendapatkan ya, orang-orang Farisi sedang berdebat dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, kamu itu kurang ajar. Berani menyatakan dirimu sebagai sang I am itu. Pertama-tama mereka terprovokasi karena satu hal. Wih, berani-beraninya menyatakan Allah yang besar itu di dalam diri satu manusia Yesus. Tapi saudara, provokasi yang lebih serius adalah yang kedua. Yaitu bukan sekedar kok kamu Allah menjadi manusia, berani menyatakan diri sebagai manusia, menghujat Tuhan. Provokasi yang lebih serius adalah ucapannya saudara. Yaitu bahwa harus Allah menjadi manusia untuk dia bisa berjumpa dengan Anda yang berdosa itu saudara. Ini provokatif saudara. Saya harap saudara, provokasi ini masih bisa memprovokasi diri kita saudara. Bahwa we are that bad. Kita itu seburuk itu. Sampai sang ego Amy itu harus menjadi manusia. Tapi kita berbahagia saudara. Karena ketika dia menjadi manusia saudara. Dia menjadi manusia yang menyatakan diri, ego Amy, aku adalah gembala yang baik. Dia lagi-lagi mengambil gambaran di dalam perjanjian lama bahwa dia adalah gembala yang baik itu saudara. Saudara Rudolf Bultmann saudara ya. Bultmann adalah seorang yang sangat respected di dalam studi tentang Injil Yohanes, meskipun pandangannya banyak ditentang sudah, tapi ya bagaimanapun juga dia sudah kasih benchmark tertentu sudah ketika kita mau menafsirkan Yohanes.
Dia mengatakan, gambaran ini ya kayaknya bukan berasal dari PL deh, menurut Bu Upan, saudara. Kenapa? Karena perjanjian lama memang padat, memang banyak berbicara tentang Allah sebagai gembala dan umat itu sebagai domba. Tapi kosakata percakapannya biasanya tidak meliputi 3 hal. Pertama, pintu. Kedua, pencuri. Ketiga, perampok, saudara. Jadi di dalam PL itu ada gambaran Allah sebagai gembala, umat sebagai domba ada, tapi exclude ya. Tidak termasuk percakapan tentang pintu, lalu percakapan tentang pencuri dan pembunuh. Jadi dia mengatakan di dalam bagian ini, yes, ada ucapan tentang gembala dan domba, tapi kok ngomongin juga tentang pintu, tentang pencuri, tentang pembunuh, tentang bandit, saudara. Ini kemungkinan bukan dari PL, saudara. Maka saya sendiri tidak setuju dengan pandangan itu, tentu saja, saudara. Raymond Brown mengatakan bahwa memang ada perbedaan dengan PL. Dalam bagian ini memang ada perbedaan dengan PL, tapi ya justru di situ kan poinnya, saudara. Yohanes itu memang nggak nulis PL, saudara. Justru di sini poinnya, saudara. Ada gambaran PL dan ada penggenapan PL, saudara, di dalam Yesus Kristus. Dan penggenapannya apa? Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Saudara, sekali lagi saya pikir kita perlu untuk melihat setting. Ucapan Tuhan Yesus ini diucapkan bukan tanpa setting, saudara. Ada settingnya. Settingnya apa? Sudah pasti. Settingnya nanti kita bisa melihat di dalam pasal 20, ayat 22. Dan settingnya adalah ini diucapkan setelah pasal 9. Minggu lalu kita sudah lihat, saudara. Diskursus tentang gembala yang baik, tentang pintu, itu diapit di dalam 2 festival besar. Festival pertama, Tabernakel. Festival kedua, Hanukah atau Dedication. Ini apa? Hari Raya Pentahbisan Bait Allah, saudara. Kalau di dalam versinya LAI, saudara. Hari Raya Pentahbisan, lalu Pondok Daun, Tabernakel, saudara. Jadi apa? Ada 2 festival. Di dalam festival ini, saudara, di dalam festival Tabernakel, ada satu buah upacara yang disebut sebagai Illumination of the Temple. Kita sudah sama-sama lihat itu, saudara. Ada lampu yang sangat banyak, mereka menyanyi dan mereka menari dengan pegang obor. Intinya, terjadilah terang yang sangat besar yang menerangi seluruh Yerusalem. Lalu dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Dan gak cukup sampai di sana, dia memelekkan matanya orang buta, saudara. Itu adalah klaim yang besar sekali, saudara. Maka tidak heran terjadi kontroversi. Dan kontroversinya adalah Yesus dengan para pemimpin. Orang-orang Farisi, saudara. Orang-orang yang dianggap sebagai leader dari society, saudara. Dan kita mendapati, saudara, sebetulnya percakapannya itu menarik loh. Orang-orang Farisi itu mengatakan bahwa, oke, memelekkan mata orang buta itu luar biasa. Ini gambaran yang kita tidak dapatkan di dalam sejarah PL loh, saudara. Memelekkan orang yang buta sejak lahirnya. Wah, ini sangat luar biasa. Tetapi, kamu melakukan itu dengan melanggar Sabat. Maka, ya kamu tidak lolos uji. Saudara gini. Saudara kalau melihat ya, ada orang yang reseptif di dalam mendengarkan khotbah. Itu bisa positif, bisa negatif, saudara. Saudara, saya itu masih terkesan ya. Pak Tong itu pernah bilang begini. Dan ternyata memang betulan gitu ya, dia bukan cuma ngomong. Dia mengatakan seperti ini. Kalau NRIC atau kalau KIN, kalau NRITC bahkan ya BCN, Bible Camp Nasional, saudara, untuk anak-anak sekolah minggu, itu Pak Tong mengikuti setiap sesi, saudara. Kecuali dia terlalu capek, saudara. Jadi ya dia di dalam kantornya dipasangin TV, dipasangin speaker, lalu dia dengarkan, saudara. Bahkan saudara ya, ketika kita mendapati saudara, anak-anak yang sangat junior ya, anak-anak lulusan STT yang masih sangat junior saudara, berkhotbah kepada anak sekolah minggu. Jadi ya, anak yang masih junior berkhotbah kepada anak-anak sekolah minggu, itu Pak Tong yang sudah usianya 80 tahun, dia masih mendengarkan setiap sesi. Kecuali terlalu capek, terlalu ngantuk dan lain sebagainya ya, orang umur 80 tahun saudara. Ini namanya reseptif saudara, reseptif. Kadang-kadang kita itu bisa heran ya, orang ini belajarnya kapan ya? Belajarnya dari mana ya? Kok bisa senantiasa ya? Nah dia belajarnya setiap saat dan dari mana saja. Dia tidak ada kesulitan dengan belajar dari orang-orang yang jauh lebih junior daripada dia, saudara. Ini hatinya terbuka. Karena kita ngomongnya gitu kan, positif, saudara. Jadi hatinya terbuka, reseptif, mau belajar. Tapi ada di dalam sisi yang lain, saudara. Orangnya juga reseptif, tapi reseptifnya ngawur, saudara. Artinya nggak kritis. Dengar apa saja pokoknya iya. Dengar apa saja pokoknya iya. Pendeta manapun saja ngomongnya iya. Nah dalam bagian ini, saudara, kita mesti agak hati-hati, saudara. Jangan kelewat reseptif. Kalau mendengarkan pendeta berkhotbah atau mendengarkan orang berkhotbah, jangan gampang-gampang diterima, saudara. Dicek dulu. Hermeneutiknya beres enggak, eksegesinya akurat enggak, mesti begitu kan, saudara. Jadi saya pernah ceritakan, saudara. Saya kalau di dalam Malang ini ya, saudara, kan agak beda konteks, saudara. Jadi kalau ada orang ngomong ya, setiap kali mendengarkan khotbah, oh iya bagus. Saya bersyukur firman Tuhan sudah menegur saya. Dengar khotbah, apa saja ngomongnya, saya bersyukur firman Tuhan menegur saya.
Saya cenderung untuk kepengen menggelitik loh, tunggu dulu. Itu Tuhan menegur kamu atau kamu lagi dimanipulasi sama pendeta itu? Itu eksegesinya ngawur itu kan, begitu kan ya. Jadi apa? Saya merasa sebal karena saya lakukan prosedur yang mestinya dilakukan oleh orang yang berkhotbah. Banyak orang yang nggak melakukan prosedur itu, tapi setelah itu setiap jemaat mendengarnya, oh iya, terima kasih firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kan, begitu kan ya. Jadi ada bagian tertentu di mana ketika kita reseptif itu buruk, Saudara. Orang Farisi, Saudara, dia bukan orang yang reseptif seperti itu, Saudara. Dia cek, Saudara. Tuhan Yesus, wow, luar biasa. Klaimnya itu super gede, Saudara. Klaimnya dia mengatakan, aku adalah terang dunia. What? Bukan terang Yerusalem loh, aku adalah terang dunia. Oke, satu klaim. Kedua, dinyatakan dengan clear ketika dia memelekkan matanya orang buta. Wah, ini luar biasa, berarti betul nih. Tapi coba dicek yang sangat standar, yaitu dia lakukan itu kapan? Loh, pada waktu Sabat, melanggar hukum Sabat, nggak lolos, gitu kan ya Saudara. Jadi orang Farisi sedang melakukan apa yang dalam tanda kutip baik itu di dalam standarnya dia. Berdasarkan tradisi orang-orang Yahudi, nggak boleh kamu melakukan ini. Melanggar hukum Sabat, nggak lolos sensor nih. Jadi ketika head to head Saudara, Yesus orang Farisi, mana pemimpin yang benar? Yesus kelihatan menonjol bisa menyembuhkan, tapi melanggar Sabat. Kira-kira gini lah, Saudara coba bayangkan ya, psikologi para pendengarnya, Saudara. Kita deh, orang-orang GRI, Saudara. Saudara kalau mendengarkannya, ada satu orang ya, khotbahnya itu ya, Saudara dengar kan alat Tritunggalnya kayaknya kok sabelian ya. Saudara dengar kan, ini Duinatur Kristusnya ini kayaknya kok agak kacau ini ya. Ini kok nada-nadanya kok kayak Nestorian ya, gitu kan ya. Ini bidat ini. Tapi Saudara, dia bikin mujizat di sini, bikin mujizat di sana. Lalu Saudara, saya ngajak-ngajakin jemaat GRI, Saudara. Ayo kita pergi ke pendeta itu yuk. Loh Pak, kayaknya dia sabelian loh Pak. Dia menyembuhkan orang sakit loh. Dia itu betul-betul loh, mujizat kesembuhan ilahinya bisa dicek. Betul-betul ada yang sakit loh sembuh beneran. Saudara akan cenderung gimana? Kita kalau orang GRI kan cenderung gini ya. Setan juga bisa lakukan itu Pak, begitu kan ya. Kita taat kepada firman Tuhan dengan eksegesi yang sehat kan begitu Saudara. Ini pendekatan yang bagus sebetulnya. Orang-orang Farisi seperti kayak melakukan itu Saudara. Yesus Kristus ini ya orang Galilea. Kalau dia terekspos sedikit banyak dengan sihir-sihir kayak gitu, sudah biasalah kayak gitu ya. Klaimnya didengar-dengarkan ngaco. Aku adalah terang dunia. What? Terang dunia? Illumination of the temple. Tiang awan, tiang api. Itu gak gampang untuk terima Saudara ya. Dulu ada, di dalam GRI itu ada Pastor James Long Saudara. Sekarang sudah tidak lagi pelayanan di dalam GRI Saudara. Suatu kali Saudara di dalam masterclass, di dalam rapat Sabtu Saudara. Itu ada jemaat yang bertanya Saudara. Jemaat yang bertanya atau apa pokoknya di dalam masterclass ada orang yang ngomong kira-kira ngomongnya seperti ini Saudara. Kita itu melihat Pak Tong seperti kayak tiang awan dan tiang api. Nah saya nggak tahu Saudara. Yang menerjemahkan kepada Pastor James itu seperti apa saya nggak tahu. Terus setelah selesai dia bilang sama saya begini ya. Saya pengen tanya sebentar ya. Saya juga nggak yakin tadi saya dengarkan yang terjemahin saya benar atau enggak. Apakah orang itu lagi ngomong bahwa Pak Tong is Shekinah glory gitu Saudara. Saya bilang oh enggak begitu. Dia maksudnya bukan itu gitu. Sudah pasti kan Saudara. Itu kan klaim gila sekali Saudara kalau kita ngomong tentang Pak Tong itu adalah manifestasi dari keberadaan Allah gitu kan ya. Yang benar aja gitu kan ngomong seperti itu kan ngaco kan Saudara ya. Jadi itu klaimnya Yesus Saudara. Aku adalah terang dunia. Di dalam upacara Illumination of the Temple dia mengatakan aku adalah terang dunia. Wow, itu klaim yang besar sekali. Sudah gitu, dia tunjukkan dengan cara apa? Memelekkan matanya orang buta. Wah, bener gak? Tapi dilakukan dengan melanggar Sabat. Wah, ini pemimpin yang keliru ini. Jadi ada kumpulan gembala, orang-orang Farisi, lalu Tuhan Yesus. Dan sini sudah Tuhan Yesus melanggar Sabat. Wah, ini adalah pemimpin yang keliru. Begitu kan ya? Itu klaimnya mereka. Nah, Saudara, sekali lagi Saudara. Lalu di dalam konteks selanjutnya kita mendapati ada Hari Raya Pentahbisan. Minggu lalu kita sudah melihat sudah Hari Raya Pentahbisan itu memperingati tindakan hebat golongannya dari Judas Makabeus Saudara yang merestorasi kembali bait suci lalu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan Saudara. Dan sebelumnya kenapa kok bait suci itu bisa sangat-sangat didekonstruksi Saudara, sangat didesakralisasi Saudara. Karena apa? Karena ada pemimpin-pemimpin yang akhirnya kompromistik, lalu kerjasama dengan yang lain dan lain sebagainya kompromi lah Saudara, kerjasama dengan penguasa-penguasa lokal akhirnya membuat bait suci itu tidak sakral lagi.
Saudara, itu celaka serius, saudara. Maksudnya gini, pemimpin yang besar itu kalau tidak hati-hati ya, dia bisa menghasilkan nuansa yang bikin orang itu kehilangan apa ya? Kehilangan gairah dan pesona dan keseriusan ibadah kepada Yahweh. Maksudnya gini, saudara. Saudara tahu kan ya, saudara, kalau di dalam Malang ini ada satu buah kelenteng namanya En An Kiong, saudara. Dan kelenteng itu bukan sekedar tempat ibadahnya orang beragama, mereka saudara, Buddha atau Konghucu apa saudara, yang beribadah di sana. Tapi kelenteng itu juga adalah food court kecil-kecilan, saudara. Ada tempat jualan bakmi yang enak, ada sate babi yang enak, lalu ada bakso, lalu ada rujak dan lain sebagainya. Saya sampai apal tuh satu demi satu itemnya begitu aja. Di sana, saudara. Kelenteng itu, saudara. Jadi saya beberapa kali pergi ke kelenteng itu, tentu saja bukan untuk beribadah, saudara, untuk makan, saudara. Lalu biasanya setelah makan kadang ngajak anak-anak kecil masuk juga ke dalam kelentengnya, saudara. Lalu lihat ikan, kan ada kolam ikannya di dalam kelenteng itu, saudara. Lalu ada ruangan-ruangan, saudara. Dan saya pernah mendapati, saudara, suatu kali bersama dengan anak saya, saudara, masuk ke dalam ruangan itu, lalu ada orang lain yang di sana, saudara. Kayaknya pengunjung juga yang pergi ke food court juga. Mereka itu tampak sangat hati-hati, saudara. Masuk ke dalam satu buah ruangan, dan memang, saudara, akan ada kecenderungan ya, yang tidak terbiasa ke sana, saudara. Masuk itu akan rasa, nggak boleh macam-macam nih di sini, gitu kan ya. Bau dupanya, lalu terus setting ruangannya, seperti kayak apa ya, sakral gitu ya, sakral atau spooky buat orang yang agamanya lain, saudara, kayak menakutkan begitu ya, atau sakral buat orang yang agamanya sama, saudara. Jadi mendapati masuk dalam ruangan itu, ini kayaknya jangan sembarangan lah, nggak boleh celometan dan sebagainya. Rasanya pokoknya ruangannya itu seperti kayak masuk kita jadi ada cenderungan untuk hati-hati aja gitu. Lalu ada kayak apa ya, satu orang bersama dengan anak kecil, nggak boleh gitu ya. Pokoknya gara-gara ruangannya saja dia langsung ngajak untuk behave, saudara. Lalu setelah itu, saudara, saya lihat ada semacam kayak apa ya, bapak-bapak agak tua, saudara, encek-encek gitu ya, sudah bongkok gitu. Lalu dia jalan santai, saudara, lenggang kangkung masuk terus apa, kayak santai aja, saudara. Seperti kayak nggak ada takut-takutnya, nggak ada kayak segen-segennya. Kenapa, saudara? Jawabannya adalah orang-orang itu udah biasa, bukan pemimpin sih, tapi orang-orang itu sudah biasa, sudah sehari-hari ada di sana dan sudah tahu dalam tanda kutip ya, sudah tahu triknya, nuansanya bisa jadi agak sedikit menakutkan karena apa sih? Sudah tahu triknya. Saudara masuk ke dalam gereja Katolik lah. Gereja Katolik itu kan banyak tidak dijadikan gedung serbaguna. Kalau gedung gereja kita ini kan jadi gedung serbaguna ya. Kadang ya konser, kadang ya PIK, kadang ya macam-macam, kadang ya orang latihan piano dan sebagainya. Itu kan jadi kayak gedung serbaguna, saudara. Tapi saudara kalau masuk dalam gereja Katolik kan seperti kayak itu memang didesain untuk ibadah, saudara. Saudara masuk saja ada nuansa kayak kita agak gini. Pertanyaan, saudara. Menurut Anda, kira-kira siapa yang berasa paling biasa banget kalau masuk ke sana? Kalau masuk ke dalam gedung itu rasanya paling biasa. Saya pikir, saudara, yang akan berasa paling biasa, paling nggak ada apa-apanya kalau masuk sana, itu Romo. Sudah sehari-hari, dia bahkan sudah tahu ya dalam tanda kutip triknya, apa yang bisa bikin nuansa grander ini apa. Selain gedungnya, bau kemenyannya, kan dikasih kemenyan begini kan ya. Jadi apa? Lilin-lilinnya, lalu nuansa lagunya. Dia udah tahu itu. Dia sudah tahu passwordnya. Dia sudah tahu item-item yang harus di checklist yang akan membuat situasi itu jadi grander. Lalu dianya jadi biasa. Jadi biasa, saudara. Nah, saudara, pemimpin-pemimpin Israel, saudara ya, pada waktu ketika mereka itu sedang berkonfrontasi dengan Syria, saudara. Mereka, saudara, somehow melakukan seperti itu, saudara. Kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu, kerjasama dengan ini, dengan kekuatan-kekuatan politik, saudara. Sehingga akhirnya jemaat pun perlahan-lahan juga melihat Bait Suci Yerusalem ternyata ya nggak sampai sengeri-ngeri itu ya, nggak sampai sekeren-keren itu juga ya. Maka saudara, pemberontakannya Yudas Makabius itu menjadi satu buah event yang penting sekali. Lalu rededikasi, rekonsekrasi dari Bait Suci itu menjadi satu buah hal yang sangat penting, saudara. Dan sekali lagi mengingatkan kita akan adanya pemimpin-pemimpin yang membuat hasrat beragama mereka menjadi tumpul, saudara. Pemimpin rohani, saudara ya. Gembala, pengurus dan sebagainya, saudara. Yang hidupnya di hadapan Tuhan itu tidak peduli terhadap kesucian. Apalagi saudara, pendeta seperti saya ini kan seperti kayak udah tahu triknya. Anak kecil yang berasal dari agama lain, orang agama lain, saudara, masuk ke dalam gedung ini ketika lagi ibadah atau lagi saat teduh, ada nuansa agak hati-hati sedikit, saudara. Yang paling biasa ya saya. Nah, kita semua, saudara, yang sudah amat sering ada di mimbar ini, saudara. Di mimbar ini udah ada apa-apanya, saudara.
kemenyannya ya udah ada apa-apanya, saudara. Ya sudah begini aja, saudara. Jadi biasa, saudara. Nah, sense seperti ini, saudara. Ketika ya tertular di antara jemaat, saudara, itu bisa bikin hati mereka itu makin lama makin tawar. Mungkin gak langsung menyangkali iman, tapi ya jadi tawar. Jadi gak ada gairahnya, gak ada passionnya terhadap kemuliaan Tuhan, saudara. Maka kehidupan Israel menjadi decline. Sehingga perlu rekonsekrasi bait suci yang nanti diperingati dalam upacara pentahbisan. Sekarang, saudara, ada illumination of the temple di sini. Ada upacara dedikasi di sini, saudara. Dan di sini, saudara, ada pertempuran. Gembala mana yang adalah gembala yang sejati? Gembala seperti apa yang adalah gembala yang asli, saudara? Dalam keadaan seperti ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Saudara, Howard Marshall, saudara, dia mengatakan, Tuhan Yesus ketika mengatakan, aku adalah gembala yang baik, dia bukan cuma mengatakan ya, dalam sense aku adalah a good shepherd. Tapi dia mengatakan, I am the good shepherd. Gembala seperti Yesus ini, saudara, adalah satu-satunya. Gak sama seperti gembala-gembala lain, saudara. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, gembala itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada gembala yang baik yang mau meresikokan diri kepada untuk domba-dombanya. Ada, saudara. Salah satu gambaran yang paling clear itu Daud, kan, saudara. Daud itu berani meresikokan diri, berhadapan dengan beruang, berhadapan dengan singa untuk melindungi domba-dombanya. Clear itu, saudara. Tetapi dalam perjanjian lama ada banyak good shepherds. Tapi Yesus adalah the good shepherd. Ada perbedaannya mencolok, saudara. Yang pertama, kita melihat ya, gembala-gembala yang baik, yang lainnya, gak ada yang punya intensi untuk memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gak ada, saudara. Gembala bisa berhadapan dengan serigala, bisa berhadapan dengan singa dengan tujuan untuk menang. Gak ada kan, saudara, gembala yang pelihara domba lalu ngomong, saya akan berhadapan dengan singa supaya saya mati terbunuh. Kan gak ada, saudara. Saya akan melindungi domba-domba saya dari serigala. Dengan tujuan serigalanya saya pukul, serigalanya lari, saudara. Tapi, saudara, Yesus Kristus, aku adalah gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dia tahu dia akan memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kematian para gembala itu akan menjadi kecelakaan besar bagi domba-domba yang lain, saudara. Iya gak? Kalau ada gembala mati dimakan serigala, saudara, wah itu domba-dombanya akan celaka, saudara. Tapi, saudara, Yesus Kristus secara sangat berbeda. Dia mengatakan, ketika aku menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, hal itu akan membuat domba-dombanya itu hidup, saudara. Itu gambaran tentang gembala yang baik yang menjadi kontras dengan semua gembala-gembala yang lain, saudara. Saudara, kita mendapati, saudara, bahwa di dalam perikop yang kita baca ini ya, urusan gembala yang baik bukan cuma dikontraskan dengan pencuri dan perampok, tapi dikontraskan dengan gembala-gembala upahan. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu, saudara. Ada gembala-gembala upahan. Tadi kita melihat, saudara, ada pencuri, ada perampok, tapi ada juga gembala-gembala upahan. Ini problem besar, saudara. Gembala-gembala upahan. Di dalam perjanjian lama, saudara, gembala-gembala upahan itu ada dan enggak tentu jahat. Enggak tentu mereka pencuri, enggak tentu mereka perampok, tapi yang mereka adalah gembala upahan. Gembala upahan, ketika ada serigala, mereka lari. Mereka itu enggak salah, saudara. Enggak salah. Saudara kalau punya pegawai, saudara punya toko emas, saudara punya pegawai. Suatu kali didatangi sama perampok, perampoknya bawa pistol. Ayo buka itu laci uangnya. Lalu laci uangnya dibuka sama dia. Terus dia marah-marahin dia. Kamu itu harusnya enggak boleh takut sama peluru. Yang gila kan Anda, gitu kan ya. Loh, saya pasti takut sama peluru gitu. Gembala takut sama serigala, itu normal, saudara. Jadi, saudara, kita mendapati, saudara, ada pencuri, ada perampok, itu memang datang dengan tujuan jahat, saudara. Tapi ada juga gembala-gembala yang dia cuma ada untuk apa ya, saudara? Ya untuk job description saja. Ya saya sebagai gembala, saya dibutuhkan, ya saya punya satu buah skill set tertentu yang saya bisa lakukan dan kayaknya itu bisa mendatangkan benefit bagi domba-domba, oke. Tapi kalau ada bahaya yang terlalu besar, kalkulasinya nggak cukup, ya saya caw. Itu namanya gembala upahan, saudara. Saudara, gembala upahan seperti ini mungkin tidak langsung kelihatan jahat sekali, tapi ya susah untuk bisa betul-betul memberi makan bagi domba-domba untuk boleh hidup sehat sungguh-sungguh, itu susah, saudara. Saudara, di dalam konteks berjemaat kita, saudara. Saudara kalau mau ketemu gembala-gembala yang adalah pencuri dan perampok, mungkin agak susah lah ya. Saya cukup berani untuk mengatakan, saudara, bahwa saya itu susah untuk saudara tuduh sebagai pencuri dan perampok. Maksudnya kalau ditanya, Pak, saudara kasih saya minum bir, saudara, 15 botol sampai saya mabuk.
Katanya konon kalau orang mabuk itu jawabnya selalu jujur, itu ya katanya saudara. Lalu setelah saya mabuk, saudara ngomong, Pak, sesungguhnya kamu jadi hamba Tuhan tuh mau ngapain Pak? Saya kepengen habisi semua jemaat, saya kepengen keruk semua kekayaan mereka. Kayaknya kecil ya kemungkinan seperti itu ya. Kalau ada pendeta yang seperti itu kemungkinannya agak kecil saudara. Tetapi kemungkinan yang selanjutnya, yang mungkin bukan datang untuk membunuh, untuk merampok dan lain sebagainya. Saudara. Tapi ya sekedar saudara, sekedar upahan, sekedar gembala upahan. Itu tidak akan bisa mendatangkan benefit yang besar bagi jemaat saudara. Gembala upahan. Yang datang karena ya dia punya skill set sebagai gembala. Dan jemaatnya juga butuh. Apalagi saudara, kalau yang namanya event bergereja itu sudah bisa dijadikan semacam kayak apa ya, aktivitas komersial antara supply dan demand saja. Kita ini orang Indonesia saudara. Orang Indonesia adalah orang yang beragama. Kita butuh beragama. Dan kalau kita beragama, butuh ada penceramahnya. Ya sudah, kita butuh penceramah. Kita butuh penceramah yang profesional yang sudah melatih diri atau sudah dilatih untuk berceramah. Ya sudah, sama-sama butuh sama butuh sudah. Setelah itu selesai sudah. Ini adalah aktivitas komersial belaka sudah. Jadi ada yang diupah untuk menjadi gembala. Lalu ada skill set lain sudah selain berceramah yang harus dimiliki oleh gembala-gembala. Misalkan ya, pura-pura senyum tapi nggak ketahuan kalau pura-pura. Nah itu kan juga lumayan tuh. Itu skill yang kalau bisa kuasai itu bisa menjadi gembala-gembala profesional yang lumayan sukses sudah. Senyum. Aduh kalau kayak begini senyum kan nggak kelihatan sudah ya. Tapi ya terlatih untuk senyum di dalam waktu dan tempat yang tepat secara tidak ketahuan padahal itu palsu sudah. Itu namanya gembala-gembala upahan sudah. Gembala-gembala seperti itu sudah susah untuk bisa mendatangkan berkat yang serius buat jemaat, susah sudah. Dalam bagian ini sudah Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu datang dengan intensi apa? Saya akan menyerahkan hidup saya. Saya akan memberikan hidup saya buat umat Tuhan, buat jemaat, dan mereka akan memperoleh kehidupan. Mereka akan memperoleh kebebasan. Itu adalah yang pertama, saudara, ketika kita bicara tentang aku adalah gembala yang baik. Yang terakhir, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Dan bukan cuman dia menyerahkan nyawanya, tapi dia mengatakan, aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, saya pikir ini adalah satu buah pasangan yang beautiful ya, pasangan yang indah ya. Aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dia bukan cuma mengatakan aku memberikan hidupku. Ini tafsiran Injil sudah sangat jelas kan ya. Aku memberikan hidupku. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan setelah itu memberikan pada kita hidup yang kekal. Itu beautiful saudara. Tapi nggak cukup sampai di sana. Dia mengajak kita untuk aku mengenal kamu dan domba-domba mengenal suaraku. Saudara, Timothy Keller saudara, dia pernah mengatakan ini saudara. Saya nggak yakin kata-katanya seperti ini atau tidak, saya nggak yakin. Tapi kira-kira konsepnya seperti ini, saudara. Saudara tahu bedanya pengampunan dosa dengan pembenaran. Bedanya forgiveness dengan justification. Bedanya apa, saudara? Forgiveness, pengampunan dosa, itu adalah kabar pembebasan. Yesus mati di atas kayu salib itu membebaskan kita, gitu kan? Membebaskan kita dari dosa. Saudara, kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, dia tidak boleh bebas. You cannot go. Anda harus dihadapkan di dalam pengadilan, lalu Anda harus dipenjara. Orang-orang kriminal harus masuk ke dalam penghukuman, harus dipenjara. Saudara kalau punya hutang sama saya dan lain sebagainya, lalu nggak mau lagi ketemu sama saya, itu judulnya adalah kabur. Itu kan ya saudara. Saudara kalau punya utang gede sama saya, lalu saya nggak mau lagi ketemu sama saya, itu judulnya adalah kabur. Saudara kalau punya utang gede sama saya, nggak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Harus wajib membayarkan satu demi satu kepada saya, saudara. Itu namanya pengampunan. Kalau sudah kita itu diampuni, Anda sudah tidak lagi punya uang, Anda sudah tidak lagi punya utang kepada saya mengatakan oke, sekarang Anda boleh pergi. You may go, Anda boleh pergi dan tidak dianggap kabur. You may go. Pengampunan itu adalah Tuhan mendeklarasikan kepada orang berdosa. Saya tidak lagi tuntut kamu atas semua dosa-dosamu. Kamu boleh pergi. You may go. Tapi justification sudah, pembenaran. Itu bicara dalam aspek kedua. Tuhan tidak lagi mengatakan, you may go, kamu boleh pergi. Kamu tidak lagi punya hutang. Tapi saudara, ini adalah undangan. Sekarang kamu boleh datang. Bukan datang untuk dipenjara, tapi kamu boleh datang. Itu adalah justification, saudara. Saudara, Tuhan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Memberikan hidupnya bagi kita. Menghapuskan dosa-dosa kita. Dia mengatakan pada kita, oke, tidak ada lagi hutang. Tapi nggak cukup sampai di sana. Ketika tidak ada lagi hutang, kamu boleh pergi. Kamu tidak akan mau pergi. Kamu hanya akan mau mendengarkan suara dari sang gembala yang baik itu. Saudara, kemarin pada waktu saat teduh saya sempat mengatakan, saudara,
Suatu kali anak saya besar sama kecil itu sempat berantem rebutan apa gitu. Saya agak lupa sudah eventnya apa, rebutan apa gitu. Lalu ya ini punya saya gitu. Dia pokoknya mau rebutan lah. Yang gede ya badannya lebih gede kan pasti menang gitu. Lalu saya katakan, ayo kamu share sama adik. Enggak, ini punya saya gitu kan ya. Saya mau, ini saya sendiri. Oke, kamu mau sendiri ya? Oke, saya turutin. Kamu mau apa saja yang kamu sendiri. Mau ini, entah mainan, mau makanan, mau ruangan, mau apa, semua fasilitas yang dia mau sudah. Dan ya namanya anak kecil sudah dia nggak akan minta fasilitas, minta mobil gitu, nggak akan lah gitu kan dia. Dari fasilitasnya dia ya jelinya dia atau makanannya dia atau apapun yang dia punya. Oke, itu kamu punyamu sendiri, kamu kuasai sendiri, kamu nggak perlu share dengan siapapun saja. Oke, itu punyamu sendiri. Sekarang saya sama istri saya sama anak saya yang kecil, ini kami bertiga. Kami share each other. Kami berbagi kehidupan, kami berbagi segala sesuatu. Dan khususnya kami berbagi mainan. Ya kita bercanda-bercanda, lalu terus kita mainan-mainan sampai dia ketawa-ketawa dan sebagainya. Lalu sudah di sana sudah dia merasa sendirian, lalu kepengen ikut, kepengen join. Saya bilang, enggak, kamu enggak berbagian. Kamu di sana, kamu enggak berbagian. Kamu minta apa lagi? Yang kurang apa? Mau mainan ini, mau mainan itu, silakan. Tapi kamu enggak berbagian sama kita. Kita bertiga itu share. Kamu sendirian di sana. Saya tidak tuntut kamu untuk membayar sesuatu kepada saya. No, tapi kamu silakan di sana sendirian. Dan dia kelimpungan, sudah. Nangisnya sampai kayaknya sedih sekali, sudah. Kenapa, sudah? Waktu itu umurnya dia belum terlalu banyak, mungkin 6 tahun atau 6,5 tahun atau kurang dari 6 tahun, saya agak lupa, sudah. Tapi 6 tahun itu cukup. Di dalam segala pengertiannya dia yang terbatas itu ya, masih anak kecil mikirnya juga belum bisa elaborate, sudah. Pengertiannya masih sangat terbatas, tapi dia tahu, sudah. Kerugian yang paling serius di dalam hidupnya dia adalah kalau bapaknya berkata, you may go, itu rugi. Kamu boleh pergi, kamu boleh bebas, itu rugi buat dia. Karena dia tahu siapa yang akan memberikan cinta yang paling besar, yang akan memberikan dekapan yang paling tulus selain dari orang tua dan keluarganya. Maka ya bisa, saya pengen bebas, saya pengen gini, bisa. Saudara. Tapi itu nggak sebanding dengan hasratnya dia untuk, saya pengen berbagian di sini. Ketika dikatakan, oke ya, mau share each other. Lalu balik itu rasanya kayak lega gitu kan dia, kayak lega gitu. Itu namanya justification. Itu namanya, aku mengenal domba-dombaku dan mereka mengenal suaraku, saudara. Sekarang, saudara, anak saya waktu itu umurnya 6 tahun, saudara. Dia tahu bapaknya baik itu dari mana sih? Ya dari kalau tidur nyelimutin, kalau malam-malam yang paling pupuk gitu kan ya, kalau paling kasihin jelly gitu. Buat dia itu salah satu summum bonum ya, pemberian yang paling puncak itu kan jelly, saudara. Kalau sudah dikasih jelly itu bapaknya paling baik seluruh dunia, kira-kira begitu, saudara. Cuman tahu itu, saudara. Itu pun dia tahu bahwa saya nggak boleh lepas dari bapak seperti ini, saudara. Sekarang, saudara. Ketika kita tahu kita punya gembala yang baik, yang pertama dia mengatakan dia memberikan hidupnya bagi kita, mengampuni kita dari dosa. Wah, kita sukacita, saudara. Tapi, saudara, ketika kita dikatakan dia adalah gembala yang baik, apa ya kita betul mau bebas, saudara? Mau bebas? Saya terbebas, gak harus lagi membayar. Enggak, saudara. Kita akan mengatakan, saya tidak akan berespon kepada suara yang lain selain daripada suara gembala saya. Saya mengenal suaranya dia. Dan setiap kali suara lain mengatakan, hayo kamu ke sini, hayo kamu ke sana. Yang ini loh Ciami, yang ini loh bisnis oke, yang ini akan membuat kamu bahagia, yang ini akan membuat kamu senang, yang ini akan bikin ini. Kita gak akan bisa dengar, saudara. Itu suara dari gembala palsu saya gak bisa dengar. Gak bisa dengar. Saya sudah kadung kesengsem, sudah gitu ya kalau dalam bahasa Jaya. Sudah kadung kesengsem terhadap gembala yang baik, yang memberikan hidupnya bagi saya. Maka semua tawaran lain, itu bukan masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan, saudara. Tapi sampai sini mental, gitu. Gak bisa masuk, saudara. Gak bisa, gak ada seleranya. Kuping saya gak ada seleranya. Tapi begitu Kristus yang memanggil kita, ayo ikut saya, kita langsung ikut, saudara. Kita akan langsung mengikuti dia. Berkerumun, beramai-ramai, menghambur kepada dia yang kita tahu sudah demikian baik bagi kita. Terakhir sekali, saudara, dia mengatakan, ada padaku domba-domba lain di luar kawanan ini. Dia akan menjadi satu juga. Saudara, ini penting ya. Saya pikir salah satu respons kita ketika kita kenal juru selamat yang seperti ini. Tidak bisa tidak, saudara. Kehidupan kita itu akan menjadi cerita. Kehidupan saudara dan saya akan menjadi cerita bahwa akan ada domba-domba lain yang, ayo, kamu masuk, kamu akan saya kasih tahu ya, gembala yang asli. Kamu akan saya kasih tahu gembala yang memberikan hidupnya bagi domba-dombanya. Satu-satunya, kamu gak ketemu itu dalam sejarah PL, gak ketemu. Tapi satu-satunya yang kita ketemu, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya adalah Kristus Yesus yang mengasihi kita. Yang mengenal kita, membuat kita masuk kepadanya, dan kita berespon dengan mengatakan, come on, I will tell you a story. Saya kasih tahu kamu cerita.
dan kehidupan saya adalah satu buah cerita, kamu akan tertarik kepada gembala seperti yang menggembalakan saya. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk belas kasihan dan berkat Tuhan yang demikian besar atas kami. Tuhan, kami bersyukur, kami punya kehidupan itu bukan cuma 5-6 tahun Tuhan. Kami punya kehidupan demikian panjang, dan Engkau mengkaruniakan kami Tuhan, orang-orang yang sudah dewasa ini untuk boleh melihat lebih daripada sepanjang umur hidup kami. Kami boleh melihat kepada sejarah umat Tuhan, kami boleh melihat sejarah gereja, kami juga bisa melihat melalang buana ke belakang 2000 tahun yang lalu. Kami melihat bahwa ada gembala yang baik yang menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Itu yang kami saksikan selama ribuan tahun Tuhan. Karena itu kami tidak mau menjadi orang-orang bodoh. Buatlah telinga kami ini untuk hanya sanggup berespon terhadap ajakan, terhadap suara Kristus Juru Selamat dan Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.